Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di luar negeri maupun di dalam negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan sehat kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas. Jumpa lagi dengan saya Hadi Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pembelajaran tentang perhotelan dan pariwisata. Ya, kali ini saya bersama murid saya yang memang antusias sekali untuk menjadi hotelier atau seorang tenaga hotel yang tidak asing lagi. Atau walaupun tidak asing, tolong kenalin ke pemirsa. Perkenalkan, saya Kesha Faiza Maharani dari 10 PH1. Oke, masih kelas 10 PH1 itu di channel saya sudah nggak asing lagi ya. Karena pintar, anak itu anggapnya saya pintar. Untuk dibebani tugas itu tidak ragu-ragu dan berani ya. Oke, saya akan ajak tanya-tanya tentang misinya dia coba ya. Oke, Kesha, how are you today? I'm excellent. Oh, excellent, yeah, very good. Have you take breakfast? Yes. What kind of breakfast? Fried rice. Oh, fried rice, tahu ya. Sarapannya apa nasi goreng ya. Tapi yang saya tertarik adalah tadi tuh bisik-bisik mau tanya Pak, saya mau tanya Bapak tentang hotel. Makanya saya biarin aja dia tanya-tanya tentang hotel, pengalaman yang saya alami. Kamu mau nanya apa sih guys sebenarnya? Oh, jadi kan terakhir Bapak kerja sebagai manajer front office. Nah, itu caranya jadi manajer front office yang baik itu gimana sih Pak? Oh iya ya. Nah, tugas front office manager itu kan mengelola operasional daripada front office department ya. Kalau metode yang baik itu masing-masing atau di teror manajemen itu ada. Jadi bagaimana mengelola material yang ada dan juga karyawanan, bagaimana pendekatan kepada anak buah ya, kepada karyawan gitu ya. Itu harus ada pelajarannya. Nah, jadi kita itu bagaimana supaya anak buah itu tidak harus diomelin. Nah, gitu ya, tapi merasa dirinya salah, ya salah, jadi kerjanya kiranya baik. Itu kalau seorang manajer gitu. Terus juga Bapak kuliah nggak? Oh ya. Oh, maksudnya mungkin karena saya orang hotel terus. Iya, kuliah di perhotelan. Oh, gitu. Oke. Pemirsa ini anak ini kritis sekali ya. Saya jawabannya susah ini. Jadi begini guys ya. Saya itu tidak kuliah di perhotelan, bahkan saya kuliahnya di fakultas yang lain, tapi saya belajar bahasa Inggris itu mulai dari ya kursus sampai beberapa kali pindah ya. Itu sehingga saya bisa bahasa Inggris. Pasti nanya karir kamu ya. Oke. Yang kamu tanyakan karir gimana? Pertanyaan kamu? Enggak sih, saya penasaran banget tentang. Oke, mau nanya apa lagi coba? Saya mau tanya tentang karir Bapak sebelum jadi front office manager. Oh ya, oke, baik. Penasaran sekali. Oke, jadi saya itu masuk di hotel pertama itu di housekeeping. Housekeeping khususnya di public area. Jadi tugas saya adalah public area itu membersihkan area hotel tapi di luar kamar, itu namanya public area ya. Ada lobby, ada ruang meeting, ada teras, lobby, resto dan lain sebagainya. Itu public area, itu karir saya. Kira-kira hampir 5 tahun saya di housekeeping di public area. Mudah-mudahan itu pengetahuan kamu ya. Nanya apa lagi coba? Enak dan enggak enaknya kerja di hotel tuh apa sih? Nah, enak dan enggak enaknya. Enaknya sih banyak, karena satu, kerja di hotel, oleh hotel kan sudah dikasih makan dari seragam. Orang hotel bisa dikasih seragam, jadi yang di operasional khususnya loh. Tapi kalau yang di back office bisa juga dari rumah sudah pakai pakaian ya. Tapi kalau yang operasional kayak housekeeping, saya ini dulu public area, room boy, laundry, front office, yang operasional udah dikasih seragam enaknya ya. Tetapi nggak enaknya hotel itu kerjanya berat ya. Udah kan ini ya 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Nah, 1 jam itu udah termasuk istirahat makan, sholat dan sebagainya. Lain lagi setelah saya naik jadi reception, yaitu
ya diomelin tamu, ketemu orang asing dan lain sebagainya ya, ketemu orang-orang yang bukan bangsa kita kulturnya. Nah itu yang diomelin tamu, itu yang pressure. Memang orang hotel itu dipres supaya memberikan pelayanan yang baik pada tamu. Tentunya manajemen kan ngopres kita juga, itu yang berat ya. Resepsi itu berdiri loh. Nah, sekarang aja mau ada resepsi yang modelnya duduk sekarang. Oke, kayak begitu ceritanya kayaknya. Saya kan pengen kerja di perhotelan nih Pak, tapi saya bingung nih, kan Bapak kan manajer front office. Sebelumnya itu udah kuliah atau kerja sambil kuliah? Oke. Jadi karena saya backgroundnya itu orang yang nggak punya, jadi saya masuk ke dunia perhotelan dulu itu masih cukup gampang. Jadi saya nggak punya sertifikat perhotelan. Nah saya itu bisa kuliah itu nyambi kerja saya. Oke, jadi saya di public area tadi saya manfaatin itu waktu kalau ada saya bersihin ruang-ruang meeting gitu. Nah kalau kosong saya manfaatin untuk belajar ngapalin gitu. Terus juga saya mau nanya nih Pak, kan kata teman-teman PKL saya di hotel tuh dikasih tip gede tuh. Oh. Benar nggak Pak? Ya. Oke pemirsa, aduh ini anak baru kelas 1 nanya uang tip lagi. Begini guys, jadi memang hotel itu perusahaan jasa. Nah dimanapun perusahaan jasa itu identik dengan uang tip. Nah itu dimanapun tamu atau staf yang berhubungan dengan tamu itu suka mendapatkan uang tip. Nah kalau besaran kecilnya ya kita tidak tahu ya, tetapi saya sendiri yang pernah mengalami, saya jadi shipping di pabrik ada pernah udah beruang tip, di reception juga sering dapat uang tip. Nah jadi manajer nggak ada uang tip karena manajer nggak berhadapan tamu langsung ya. Nah itu jadi boleh dikatakan di hotel, di perusahaan jasa itu mendapatkan uang tip bagi karyawan yang bertatapan langsung dengan tamunya. Gitu. Biasanya yang ngasih tip gede tuh tamu luar mana sih? Oh iya, yang ngasih uang tip gede. Nah kalau kita jangan awas kamu nanti jangan sampai jadi tiba ngasih uang nyari uang tip, nanti kamu langsung dipecat itu ya. Nah jadi kalau di negara-negara maju, mungkin di Amerika pernah saya jadi junior manager, terus ada tamu dari Amerika itu tanya how much standar tip here gitu. Jadi nanya standar uang tip di sini berapa sih begitu. Itu kultur orang Amerika gitu. Negara-negara lain karena saya juga nggak pernah ke negara lain ya, tapi kalau besaran kecilnya di kita tergantung. Nah, namanya uang tip itu kan ekstra doang. Iya. Pelayanan baik ya kasih, kalau pelayanan nggak baik ya ditinggal gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oh udah cukup itu aja. Oke Kesa, ada pertanyaan lain nggak nih? Ada Pak, cita-cita saya kan jadi reception. Tapi bisa nggak ya Pak kalau lulus SMK langsung jadi reception kayak gitu? Oh ya coba ya. Pertanyaannya dia tertarik sekali. Pertanyaan itu apakah bisa enggak kalau lulus dari SMK perhotelan ke reception. Oh ya, itu mungkin juga bisa karena waktu itu saya pernah diundang ke sekolah-sekolahan untuk menguji para siswa yang lulus. Itu ada kok yang mampu gitu, betul-betul mampu dalam hal bahasa, sikap, attitude ya, terus performance itu bisa saya rekrut jadi reception gitu. Jadi kamu kalau orang tua kamu suruh kuliah ya kuliah, tapi kalau misalkan tidak ada biaya yang untuk kuliah, belajar yang bagus, karena di reception ya itu tadi hotel itu 5S lah gitu ya, 5S harus diterapkan betul, insya Allah masih bisa kok. Jadi jangan itu anak ini kalau nggak di stop ini menanya terus, sayanya repot nih kaca ini. Jadi begitu kira-kira obrolan pertanyaan nih yang antusias sekali untuk belajar dunia perhotelan. Semoga bisa menjadikan referensi bagi siapa saja yang sedang belajar perhotelan, khususnya bagi anak-anak SMK. Itu saja untuk video kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.